Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu lagi di vlog Juru Baca, saya Hasan Aspahani, kita ngobrolin puisi lagi. Di vlog ini saya beberapa kali bicara soal metafor. Nah, ini ada yang bertanya tentang itu gitu. Ya memang metafora sesuatu yang nggak akan pernah hilang daya tariknya untuk kita bicarakan. Si penanya bertanya begini, bolehkah atau bisakah saya atau kita memakai beberapa metafor dalam sebuah puisi yang ditulis. Dia bilang misalnya di pertama menggunakan metafor tumbuh-tumbuhan, di bait berikutnya memakai metafor kira-kira nih tanaman gitu, terus atau metafor tentang apa benda-benda langit itu kan sangat berbeda gitu. Nah, oke, pertanyaannya menarik. Saya ingin menjawab dengan penjelasan begini. Satu, kita ingat lagi, saya sering mengucapkan ini di vlog ini, bahwa metafor itu adalah alat puitika, alat untuk mengucapkan sesuatu. Atau dia jalan yang bisa kita pilih dalam puisi kita, yang bisa kita tempuh untuk sampai pada sesuatu. Dia bukan tujuan, dia bukan bahan. Lagi-lagi satu, dia alat untuk mengucapkan sesuatu, dan dia jalan yang bisa kita tempuh untuk sampai pada sesuatu. Yang sampai itu adalah apa yang kita ucapkan, ingin dalam puisi kita itu gitu. Oke, nah dengan pemahaman itu maka ketika kita memutuskan untuk menggunakan metafor dalam puisi yang sedang kita tulis, mengucapkan sesuatu di puisi kita itu, kita harus tahu benar, kita harus mahir benar memakai peralatan itu. Sekali lagi seperti kita bertukang lah gitu. Misalnya kita memutuskan untuk, kita tahu bahwa gergaji itu buat memotong dengan rapi papan atau balok atau kayu. Ya tentu saja kita bisa memotong papan dengan kapak misalnya, atau dengan parang misalnya, bahkan dengan pahat gitu. Bisa juga, putus juga, terpisah juga papannya gitu kan. Tapi itu bukan alat untuk memotong gitu. Nah, pahami itu dulu gitu. Nah, maka dengan cara itu logikanya, kalau memang kita berkepentingan untuk memotong berkali-kali sebuah papan, ya tentu gergajinya, alat untuk memotongnya bisa kita gunakan berkali-kali juga. Ini menjawab dengan metafor. Bukan, itu perumpamaan, perbandingan. Tapi intinya begini ya, coba kita lihat sajaknya Khairil. Aku ini binatang jalan. Itu metafor yang paling terkenal mungkin dalam bahasa puisi Indonesia. Tentu saja Khairil bukan binatang jalan, tapi sifat binatang jalan itu yang yang kemudian dijelaskan di bait berikutnya gitu, yang menerjang, aku akan tetap meradang menerjang gitu, yang terpisah dari kumpulannya. Nah, Hairil memakai metafora bermacam-macam di situ kan, selain binatang jalang itu. Tapi metaforanya, sajak itu menjadi kuat karena metafora lain-lain yang dipakai oleh Hairil itu mengutuhkan sajaknya, ya kan. Dari kumpulannya terbuang, itu metafor lain, tapi masih berkaitan dengan si binatang jalang itu. Biar peluru menembus kulitku, peluru metafor lain lagi gitu. Mungkin peluru itu mungkin teguran, tantangan, hambatan, rintangan, atau norma-norma yang bisa membuat seseorang terbunuh kebebasannya. Sangat berbeda dengan binatang jalang itu, tapi masih dalam satu kelompok. Atau oleh Hairil dijadikan itu menjadi satu kelompok gitu kan. Hairil seperti orang yang diburu. Nah, banyak sekali metafora yang dipakai oleh Hairil, tapi dia dalam satu kesatuan pengucapan yang membuat puisinya menjadi sangat utuh, dan karena itu menjadi sangat kuat, dan karena itu menjadi bermacam-macam maknanya gitu. Jadi dalam konteks sajak Hairil aku itu, bagaimana metafora diberdayakan, bagaimana metafora dipakai, bagaimana jalan pengucapan metafor ditempuh oleh Hairil, kita bisa belajar bahwa bermacam-macam metafora itu akhirnya membangun sebuah keutuhan sajak yang
kebutuhan dan kekuatan sajak. Kenapa? Karena metaforanya berada dalam satu lingkungan pengucapan. Itu mungkin pelajaran penting dari pemakaian metafora gitu. Terkait dengan pertanyaan si penanya, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu, boleh-boleh aja. Asal memang dalam sajak yang ingin Anda tulis itu memang harus memberdayakan berbagai macam metafora yang berbeda-beda itu gitu. Itu saja kok pertimbangannya, itu saja konteksnya. Kalau tidak, maka metafora yang berbeda-beda di beberapa bait yang terpisah itu mungkin saja berakibat buruk pada keseluruhan si puisinya, teks puisinya. Dia mungkin tidak terbangun dengan utuh, mungkin dia tidak saling menguatkan. Akhirnya sajaknya menjadi teks sajaknya menjadi sebuah bangunan teks yang tidak kuat, tidak utuh. Mungkin rumit, tetapi dia tidak utuh. Nah, karena itu sajaknya kemungkinan ya, saya nggak tahu. Tapi saya ingin membandingkan jawaban saya dengan contoh sajaknya Khairil yang soal aku. Sajak-sajak saya, biasanya saya karena kebutuhannya nggak banyak gitu, maksudnya sajaknya tidak panjang gitu, ya tidak kemana-mana. Justru tantangan saya justru dalam sajak saya mencari ada metafora lain nggak yang bisa digali dari satu metafor yang mungkin saya awalnya berangkat dari situ, kemudian saya kembangkan. Jadi, bolehkah? Tentu saja boleh jawabannya, tidak ada larangannya. Tetapi pilihan itu, pilihan menggunakan berbagai metafora yang berbeda-beda, yang jauh jaraknya gitu. Tidak seperti Khairil tadi, misalnya binatang jalang, kumpulan terbuang, peluru, itu berdekatan, bisa dalam satu tarikan pemaknaan gitu. Karena itu saya akan menjadi kuat. Nah, kalau dia berjarak jauh, risikonya adalah dia menjadi tidak utuh, dia menjadi tidak kuat. Tapi sekali lagi, kalau memang itu diperlukan dan ternyata risiko ketidakutuhan tadi bisa diatasi, bahkan dibalik menjadi kekuatan, maka dia akan menjadi kekuatan. Itu saja pertimbangannya. Jadi dalam seni memang apa saja bisa terjadi, tapi kita bisa belajar dari puisi-puisi para maestro kita yang sudah kita nikmati sekarang. Oke, mudah-mudahan menjelaskan. Terima kasih sudah bertanya. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.